bangsa dari pedalaman Kalimantan Tengah. Mereka memburu apapun yang bisa dimangsa, bahkan mayat yang sudah dikubur pun tidak lepas dari ancamannya. Di hilir Puruk Jahu, masih masuk wilayah Kabupaten Murung Raya, masih terdapat sangat banyak makhluk ini. Dan kali ini, kami akan kembali menceritakan sosok jadi-jadian ini yang pasti Panguluh itu bukanlah kuyang ataupun kuntilanak. Panguluh dan kuyang adalah dua makhluk yang berbeda, walaupun mereka masih berasal dari manusia hidup yang menganut ilmu hitam. Orang luar atau orang yang bukan berasal dari tempat yang disebutkan di atas mungkin tidak banyak yang tahu tentang makhluk ini karena memang mereka hanya ada di daerah pedalaman. Dan kami akan memperkenalkan sosok ini agar semua bisa tahu lebih banyak tentang makhluk-makhluk yang menghuni pedalaman Kalimantan Tengah selain kuyang ataupun hantu baranak. Suara gong terdengar menggema hingga ke seluruh desa. Suara gong atau agung yang dipukul itu adalah petanda bahwa ada seseorang yang telah meninggal dunia di sana. Beberapa pemuda yang sedang duduk-duduk santai terlihat saling pandang satu sama lain. Ada orang mati, ujar salah satu pemuda itu dengan mata melotot. Ayo, kita pulang saja, ajak yang lainnya. Nanti dulu, ujar salah seorang pemuda yang masih membereskan tuak-tuak yang baru saja mereka keluarkan dari dalam jok sepeda motor. Hei, apa kamu mau bertemu Panguluh, ha? Ya aku tidak maulah. Ya sudah, ayo. Mereka pun bergegas menaiki kendaraan masing-masing lalu melaju untuk pulang. Setelah di persimpangan jalan, mereka berpisah karena memang mereka tidak tinggal dalam satu desa. Saat Memet dan Irawan memasuki palang desa mereka, kendaraan mereka mendadak mogok. Dan dari kejauhan, mereka melihat seolah seperti ada seseorang bertubuh tinggi besar yang sedang menari-nari di tengah jalan. Semakin lama diperhatikan, sosok itu justru terlihat semakin mendekat, tenggorokan mereka seakan terjekat. Ya, mereka tahu kalau sosok yang mereka lihat itu bukanlah manusia, melainkan Panguluh. Makhluk yang berpesta ketika ada orang meninggal. Cepat lari! Teriak Irawan pada Memet yang masih berusaha menghidupkan motornya yang tadi mendadak mogok. Barake! Teriak Irawan lagi ketika menyadari makhluk itu semakin mendekat ke arah mereka. Seperti orang tidak setia kawan, Irawan pun berlari lebih dulu meninggalkan Memet tanpa menoleh lagi ke belakang. Wan, tunggu aku Wan! Teriak Memet. Ayo cepat bodoh! Sambil berteriak, Irawan terus saja berlari dan masih tak mau menengok ke arah belakang. Saat tiba di warung tumbang desa yang saat itu sudah tutup, Irawan pun bergegas menggedor-gedor pintunya sambil berteriak meminta tolong. Dan tidak lama setelah pintu rumah yang juga merupakan pintu masuk warung itu dibuka, Irawan langsung masuk dan duduk di pojokan sambil menutup mata dan juga telinganya. Ada apa? Hah? Ada apa? Tanya laki-laki yang merupakan pemilik warung tersebut. Ada kambe, ada hantu, jawab Irawan gemetar. Hantu? Hantu apa memangnya? Ada Panguluh. Panguluh. Mendengar jawaban dari Irawan, orang itu pun langsung menutup pintu rumahnya dan mulai menyalakan seluruh lampu yang ada di rumah tersebut. Lalu ia juga membakar kayu sompun, kayu yang baunya ditakuti oleh Panguluh. Saking takutnya Irawan, ia sampai menangis terseduh-seduh. Ia merasa bersalah pada Memet sahabatnya karena sudah meninggalkan temannya itu. Kau sendirian saja kah? Tidak. Tadi kami berdua. Lalu terus bagaimana temanmu yang satunya? Tadi dia tidak mau lari, Mang. Itu makanya saya tinggal setelah saya melihat Panguluh itu menari-nari. Panguluh menari? Tanya si Amang pemilik warung mencoba meyakinkan kalau ia tidak salah dengar. Iya, Mang.
Mengulung-ulung, gumamnya setelah mendengar jawaban dari Irawan. Saat hari sudah mulai pagi, Irawan pun diajak oleh Amang pemilik warung untuk mencoba mencari keberadaan Mehmet. Terlihat kendaraan Mehmet masih ada di tempat semalam, namun sahabatnya itu tidak ada lagi di sana. Apa mungkin dia sempat lari ya, Mang? Si Amang menggeleng. Ayo kita cari dia ke sana. Tunjuk si Amang ke arah samping jalan yang memang masih hutan. Mereka berdua pun lalu memasuki hutan yang berada di samping jalan. Mereka menemukan banyak tumbuh-tumbuhan liar yang sudah roboh seolah seperti habis diinjak-injak oleh sesuatu. Setelah keduanya mengikuti tumbuhan liar yang roboh tersebut, mereka pun akhirnya berhasil menemukan keberadaan Mehmet. Mehmet terbaring di bawah pohon dengan wajah yang sangat pucat, tangan dan kakinya dingin seperti es. Met, bangun, ujar Irawan. Ayo, kita bawa dulu ke rumahku. Setelah Mehmet dibawa ke rumah si Amang pemilik warung, Irawan lantas disuruh untuk memberitahukan keadaan Mehmet pada keluarganya. Dengan meminjam kendaraan milik Amang warung tersebut, Irawan bergegas menuju ke desa. Sepanjang perjalanan, ia terus memikirkan apa nanti yang akan ia katakan kalau keluarga Mehmet menanyakan kenapa ia sampai tega meninggalkan Mehmet seorang diri. Ya Tuhan, apa yang sudah aku lakukan semalam? Mehmet juga kenapa bodoh sekali? Singkatnya, setelah Mehmet dibawa pulang oleh keluarganya dan mereka juga tahu kalau Irawan sudah meninggalkan Mehmet seorang diri pada malam itu, ia pun kini dilarang untuk berteman lagi dengan Mehmet. Dan sejak kejadian itu, Irawan sudah tak pernah lagi menemui Mehmet. Mendengar dari cerita orang-orang, rupanya semenjak kejadian malam itu, Mehmet sudah tidak bisa lagi diajak mengobrol. Bicaranya kini sudah ngelantur dan kelakuannya bagaikan orang linglung. 1 bulan setelahnya, saat itu Irawan, Peldi, Charlie, dan Rigon sedang duduk-duduk santai di pos kamling yang sudah jarang digunakan. Peldi, Charlie, dan Rigon merupakan pemuda dari suku Dayak Murung yang beragama Kaharingan. Sementara Irawan dan Mehmet merupakan pemuda dari suku Dayak Bakumpai yang beragama Muslim. Tapi meskipun mereka berbeda suku dan agama, mereka berlima tetaplah menjadi sahabat yang tidak pernah terpisahkan. Salah kami membiarkan kalian berdua pulang malam itu. Andaikan saja kami mengajak kalian ke rumah, pasti kalian berdua tidak akan bertemu dengan penghulu itu. Saat sedang mengobrol, mereka tiba-tiba saja dipanggil oleh Pak Kades. Hei, apa yang sedang kalian sepakati di situ, ha? Ujar Pak Kades. Tidak ada, Pak. Kami hanya mengobrol-ngobrol saja, jawab Irawan. Kalau begitu, lebih baik kalian semua membantuku, ujar Pak Kades. Membantu apa, Pak? Tanya Peldi yang memang saat itu mereka sedang berada di desanya Irawan. Tapi Pak Kades cukup mengenal para pemuda dari desa sebelah tersebut. Itu, di hilir itu kan ada rumah di pinggir sungai. Nah, rumputnya sudah sangat panjang-panjang dan lebat sekali. Aku minta tolong pada kalian untuk membersihkan rumput-rumput di sana. Bisakah? Wah, tentu saja bisa, Pak. Asal ada itunya, Pak, jawab Charlie memberikan isyarat dengan menggesekkan jari jempol dengan jari telunjuknya. Kalau masalah itu tenang saja. Yang pastinya rokok dan makanan dulu ya, ujar Pak Kades. Mereka pun lalu diajak ke rumah yang dimaksud oleh Pak Kades. Rupanya di sana sudah disediakan berbagai macam peralatan untuk memotong rumput dan membersihkan area sekeliling rumah. Di belakang rumah itu merupakan sungai yang lumayan besar dan biasa digunakan para warga untuk mandi dan juga mencuci. Nah, sekarang kalian bisa mulai. Setelah menunjukkan apa saja yang harus dikerjakan, Pak Kades pun lantas berpamitan. Sepeninggalan Pak Kades, para pemuda itu pun lalu mulai bekerja. Pak Kades itu sepertinya sudah tahu kalau kita ada di desa ini, ujar Peldi. Ya tentu saja Pak Kades tahu. Orang kita kan di sini setiap hari, jawab Irawan. Wan, sebenarnya rumah ini untuk apa sih? Tanya Rigon. Coba aja.
Masa kamu tidak lihat tulisannya? Jawab Irawan sembari menunjuk ke arah papan yang bertuliskan puskesmas dan nama desa tersebut. Iya, aku melihat. Maksudku itu, rumah ini mau ditempati lagi. Apa bagaimana? Tanya Rigon. Ya, dengar-dengar ada mantri yang baru yang akan tinggal di sini. Mungkin besok atau lusa mereka datang. Rigon, Charlie, dan Peldi mengangguk seraya memojongkan bibir. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh hingga tanpa terasa hari sudah semakin sore. Makanan dan minuman yang dijanjikan oleh Pak Kades pun sudah 2 kali diantarkan oleh Rahim yang merupakan anak dari Pak Kades itu sendiri. Nah, jadinya kan begini enak. Enak juga dipandang kalau bersih seperti ini, ujar Pak Kades tersenyum puas ke arah para pemuda tersebut. Pak Kades juga memberikan sejumlah uang pada mereka, namun ketika mereka akan pergi, Pak Kades memanggil Irawan. Irawan, besok tolong temani Rahim untuk menjemput keluarga dari Pak Mantri ya. Siap Pak Kades. Kira-kira jam berapa besok Pak? Mereka itu sampainya di pelabuhan mungkin sore juga ya. Tapi nanti kalian bisa berangkat pagi-pagi saja, biar sampai sana tidak malam-malam ya, ujar Pak Kades. Irawan garuk-garuk kepala, mengingat perjalanan dari desa ke pelabuhan yang ada di kecamatan sana sangatlah jauh. Ya, baik Pak Kades. Berarti nanti besok pagi saya mendatangi ke Rahim ke rumah. Ya. Keesokan paginya, setelah sarapan, Irawan pun langsung pergi ke rumah Pak Kades. Rupanya di sana Rahim sudah siap dan ketika Irawan sudah datang, mereka pun lantas pergi. Perjalanan panjang melewati sungai pun dimulai. Tak ada obrolan antara keduanya. Hanya suara mesin klotok yang terdengar riuh membelah suasana tenang di sepanjang sungai. Singkat cerita, sekitar pukul 10 pagi, mereka akhirnya sampai di muara sungai. Setelah melewati muara, mereka pun mulai memasuki Sungai Barito. Kapal-kapal tongkang pengangkut batu bara terlihat berlalu lalang, mesin motor yang membawa penumpang terlihat syarat muat lewat di dekat mereka. Gelombangnya mengenai kelotok mereka dan cukup membuat Irawan langsung berpegangan pada kedua sisi kelotok. Terlihat juga di pinggir-pinggir sungai ada rakit milik para penyedot emas. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di pelabuhan. Pelabuhan tampak ramai dengan orang-orang yang terlihat hendak pergi ke kota kabupaten. Aduh, baru jam segini. Masih lama lagi kita harus menunggu mereka, gerutu Irawan. Ya, mau bagaimana lagi? Ayahku yang menyuruh kita berangkat pagi-pagi, jawab Rahim sembari mengeluarkan rokok dari dalam tas lempangnya. Minta rokokmu, ujar Irawan. Cukup lama mereka menunggu kedatangan mantri. Irawan pun sampai ketiduran di pelabuhan tersebut hingga akhirnya sekitar jam 4 sore terlihatlah 2 orang laki-laki dan perempuan yang baru saja tiba di sana. Keduanya tampak melihat ke sana kemari seolah sedang mencari seseorang. Rahim yang baru saja mengeluarkan foto orang yang akan mereka jemput bergegas menghampiri keduanya. Pak Mantri ya? Iya. Kamu dari desa sana? Oh betul Pak, kami ditugaskan untuk menjemput Bapak dan Ibu. Oh iya. Mari Pak, silakan. Ada di sini kelotoknya. Memangnya siapa namamu? Tanya Pak Mantri pada Rahim ketika mereka mulai berjalan bersama. Nama saya Rahim Pak. Dan itu di sana ada teman saya, namanya Irawan. Pak Mantri mengangguk dengan bibir tersenyum. Kalau nama saya Tajudin. Dan ini istri saya, namanya Mariam. Rahim mengangguk, bibirnya tersenyum. Setelah mereka berada di dekat kelotok, Rahim dan Irawan pun langsung memasukkan barang-barang milik Pak Mantri ke dalam kelotok. Lalu, setelah Pak Mantri dan istrinya naik, mereka pun mulai berangkat menuju desa. Saat hari sudah gelap, Rahim langsung menyuruh Irawan untuk memasang dan menghidupkan senter lampu yang ada di bagian depan kelotok. Saat senter mulai dihidupkan, mendadak pemandangan di depan yang sebelumnya remang-remang kini mulai menjadi terang benderang akibat cahaya lampu yang luar biasa terangnya tersebut. Terang sekali, ujar Irawan. Ya, memang sengaja dibuat terang supaya tidak menabrak macam-macam, jawab Rahim setengah berteriak agar suaranya terdengar oleh Irawan.
"Apa masih jauh desanya?" tanya Pak Mantri pada Irawan. Melihat Pak Mantri seperti berbicara dengan Irawan, Rahim pun langsung memelankan laju klotok. Dengan begitu, suara mesin pun mulai mengecil. "Apa katanya?" tanya Rahim. Kata Pak Mantri, "Masih jauh kah?" "Oh, masih Pak, masih 1 jam." Pak Mantri mengangguk. Beliau sepertinya terlihat sudah sangat lelah. 1 jam pun berlalu, mereka mulai memasuki desa. Dan tidak lama kemudian, Rahim mematikan kelotoknya. Irawan pun langsung melompat ke lanting dan menahan agar kelotok tidak hanyut. Setelah itu, perlahan-lahan Irawan memundurkan kelotok untuk mengambil tali pengikat yang terpasang di bagian depan. Setelah tali ia dapatkan, Irawan lantas menarik maju cis tersebut. Kemudian, ia mengikatkan tali kelotok pada paku O yang memang disiapkan sebagai tempat untuk mengikatkan tali kelotok maupun cis. Setelahnya, barulah ia membantu Pak Mantri dan istrinya untuk keluar. Secara bergantian mereka pun naik ke darat melalui tangga lempang. Pak Mantri di sini terlihat kesulitan untuk menaiki tangga lempang yang terbuat dari pohon bulat tersebut. Tangga lempang memang terbuat dari pohon utuh yang hanya dibuatkan pijakan sedikit menggunakan parang. Setelah bertarung dengan rasa takut, akhirnya Pak Mantri dan istrinya berhasil juga melewati tangga itu. Rai mengajak mereka untuk ke rumahnya lebih dulu, karena pesan ayahnya, Pak Mantri akan disuruh untuk menginap lebih dulu di rumah mereka sebelum nantinya mereka tinggal di rumah yang sudah disediakan untuk mereka praktek. Pak Kades menyambut kedatangan Pak Mantri dan istrinya dengan sangat ramah. Beliau pun langsung disuruh masuk dan dijamu dengan makanan-makanan enak, sementara Rahim dan Irawan disuruh untuk menaruh bawaan Pak Mantri ke dalam kamar yang memang sudah disiapkan. "Aku pulang saja ini, Him. Mataku sudah mengantuk sekali," ujar Irawan setelah selesai. "Kamu tidak makan dulu kah?" "Nanti saja di rumah aku makannya." Rahim mengangguk dan mengantarkan Irawan hingga sampai di depan pintu. "Hati-hati ya, takut ada penghulu." "Kamu jangan begitu. Takut ya sumpah serapah aku keluar nanti." Rahim lalu tertawa terbahak-bahak dan langsung menutup pintu rumahnya. Sementara Irawan berlari agar ia bisa lebih cepat sampai di rumah. Acara perkenalan mantri yang baru diadakan oleh Pak Kades itu tampak ramai. Banyak anak-anak dan juga orang tua yang datang untuk sekedar bisa melihat Pak Mantri baru yang akan bertugas di desa mereka nantinya. "Bagaimana Pak Mantri?" tanya Pak Kades saat mengantar mereka ke rumah sekaligus tempat praktek yang memang sudah disiapkan. "Wah, bagus sekali Pak, sudah rapi sekali. Saya tinggal mengisinya saja ini," jawab Pak Mantri sambil tersenyum. "Syukurlah kalau Pak Mantri senang. Silakan Pak, ayo istirahat saja dulu. Nanti kalau ada apa-apa, datangi saya saja," ujar Pak Kades sebelum berpamitan pulang. Malam itu tidak seperti biasanya. Cuaca terasa sangat dingin, serasa menusuk hingga ke tulang. Padahal malam terlihat cukup cerah dan tidak ada tanda-tanda mau hujan. Kata orang-orang tua di desa, cuaca seperti itu disebut dengan angin orang mati, yang artinya akan ada yang meninggal dunia dalam 24 jam setelah terasanya angin tersebut. "Wan, kami pulang saja ya. Anginnya terasa lain ini," ujar Peldi. "Jangan, lebih baik kalian tidur di rumahku saja, tidak usah pulang. Takutnya terjadi seperti apa yang kami alami waktu itu," ujar Irawan. "Karena ini seperti angin orang mati, dinginnya sampai ke tulang," sambung Irawan. Mereka pun saling pandang kemudian mengangguk. Setelahnya mereka bertiga pun diajak Irawan untuk pulang ke rumahnya yang berjarak lumayan jika dari pos kamling tersebut. Ya, semenjak kejadian yang ia alami bersama Mehmet, Irawan memang sudah tidak mau lagi kelayapan keluar desa jika hari sudah malam. Dan sekarang teman-temannya dari desa sebelah itulah yang mendatanginya kalau mereka sedang ingin sekedar kumpul-kumpul. Keesokan paginya, benar saja, dari masjid terdengar siaran pemberitahuan kalau ada orang yang meninggal. Mia istrinya Takapaw itu kama?" tanya Irawan pada ibunya yang sedang memasak sarapan di dapur. "Iya,
Memangnya siapa lagi? Hamil, tapi seperti orang yang tidak hamil. Kesana kemari tidak persiapan, atau membawa penangkal makhluk halus yang biasa dibawa orang hamil di pedalaman sana. Kalau dinasehati, dia selalu bilang, saya tidak percaya tahayul. Makanlah itu saja tahayulnya, jawab ibunya Irawan dengan nada ketus. Ah, terlalu sekali umaku ini nih. Lah, yang kukatakan itu benar. Kita ini tinggal di desa yang banyak sekali pantang larangnya. Kalau kamu tinggal di kota, walaupun kamu telanjang, tidak akan ada penghulu maupun kuyang yang akan mengagumu, ujar ibunya. Irawan hanya bisa garuk-garuk kepala mendengar perkataan sang ibu. Ya, walaupun cara ibunya berbicara itu sedikit kasar ataupun keras, tapi semua yang dimaksud ibunya itu memang bertujuan untuk menjaga diri agar tidak menganggap remeh hal-hal yang di luar nalar seperti panguluh maupun yang lainnya. Ayo, bangunkan teman-temanmu itu. Ajak mereka makan sekalian. Uma mau pergi ke rumah Mia dulu. Iya, Mak. Ayah kemana ya, Mak? Tanya Irawan. Mandi katanya ke sungai. Setelah ibunya Irawan pergi, mereka pun lalu makan bersama-sama. Ikan asin, sambal bawang ganda dan sayur oseng pakis yang dimasak oleh ibunya Irawan sangat terasa nikmat pagi itu. Teman-teman Irawan sampai nambah nasi berkali-kali. Ada orang mati, ujar Irawan. Hah, siapa? Tanya Rigon. Orang hamil. Ekspresi Rigon, Peldi dan Charlie pun langsung berbeda kala mendengar jawaban yang keluar dari mulut Irawan. Mati saat melahirkan kah? Tanya Peldi. Enggak lah, aku sering melihatnya. Dan sepertinya kehamilannya belum begitu besar. Kata ibuku, itu karena dia, si Mia itu, tidak percaya dengan penangkal yang biasa dibawa ibu hamil di sana. Seperti itu. Oh, berarti itu kena ganggu. Tanya Rigon. Ya itulah. Kita ini tinggal di tempat yang banyak pangulu. Memang susah. Intinya, janganlah ngeyel kalau dinasehati. Selagi nasihat itu bagus, turuti saja. Karena memang berbeda daerah, berbeda juga pantang larangnya, ujar Charlie. Benar katamu itu, Li, ujar Irawan. Nanti malam pasti banyak penghulu datang berburu, ujar Peldi sembari bergidik ngeri. Ya, sudah jelas itu. Meninggal dunianya Mia. Kenapa dia, Mak? Tanya Irawan pada ibunya saat mereka sedang menikmati makan malam. Katanya sih, darahnya tidak mau berhenti keluar setelah dia buang air kecil malam itu. Kena ganggu pangulu itu, ujar ayahnya Irawan. Iya, katanya dia berteriak saat didatangi oleh suaminya. Dia bilang ada yang sudah menggigit kelaminnya. Nah, setelah itulah darahnya tidak mau berhenti keluar. Irawan bergidik ngeri kala mendengar cerita sang ibu. Tiba-tiba terdengar seperti ada sesuatu di atas atap rumah mereka, lalu berlanjut dengan suara mirip kerbau di belakang dapur. Tenggorokan Irawan seperti tercekat. Nasi yang hendak ia suap diletakkan kembali ke dalam piring. Jangan takut. Mereka tahu kalau kamu takut. Habis nanti kamu ditakuti mereka, ujar ayahnya Irawan. Ayah, katanya di Puruk Cahu ramai ada acara dangdutan, ujar Irawan berusaha mengalihkan pembicaraan. Acara apa? Orang dangdutan. Ya, ada segala jualan makanan, jawab Irawan. Ayahnya menghela nafas panjang menatap Irawan. Ia tahu kalau apa yang dikatakan Irawan itu hanya asal saja supaya dia tidak dianggap takut. Lagi-lagi terdengar suara seperti ada yang melompat-lompat di atas atap rumah mereka, membuat Irawan pun langsung merapatkan tubuhnya pada sang ibu. Terdengar suara dari ayah Irawan yang meracau tidak jelas, tapi setelahnya suara itu langsung menghilang. Malam itu, Irawan sengaja tidur di depan kamar orang tuanya sebab pengalamannya bersama Memet itu benar-benar membuatnya trauma, takut setengah mati. Amang Iyai ditemukan di bawah pohon getah, sudah dalam keadaan tubuh setengah lumpuh. Orang-orang yakin kalau beliau itu sepertinya habis diserang pangulu saat sedang menuri atau menyadap karet, ujar Bani. Aduh, kenapa anak tidak ada yang melarang orang tua itu menyadap karet? Padahal mereka tahu sendiri kalau di kampung ini sedang ada yang meninggal dunia, ujar ayahnya Irawan.
Kata anak-anaknya sih sudah dilarang, Mang. Tapi beliau itu keras kepala dan tetap memaksa untuk pergi ke kebun karet. Irawan yang sedari tadi menguping di balik pintu pun menjadi bergidik kala mendengar ada serangan dari Panghulu lagi, membuat Irawan semakin ketakutan. Lalu bagaimana keadaannya saat ini? Ya, sudah dibawa ke rumah sakit di Muara Teweh. Paling saat ini masih dalam perjalanan. Saat Irawan sedang membeli rokok di warung, ia juga mendengar kalau Ucu atau bibi pemilik warung semalam juga mendapatkan gangguan dari Panghulu. Ih, yang kulihat semalam itu ada terenggiling berputar-putar di tanah, lalu naik ke atas pohon. Dia berayun-ayun di dahan. Ceritanya pada seorang ibu-ibu yang sedang membeli beras di sana. Panghulu ini semakin menjadi-jadi di sini setelah kematian Ulak Sudin. Biasanya almarhum itulah yang memburu Panghulu. Bahkan banyak Panghulu yang mati karenanya. Ayah, Ulak Sudin itu kakaknya ayah kan? Tanya Irawan pada sang ayah. Ya betul, itu kuburan yang ada di kebun karet di atas desa. Memangnya kenapa? Irawan lalu menceritakan tentang apa yang ia dengar dari cerita ibu-ibu di warung tadi. Memang benar begitu. Dulu, waktu kamu kecil, ulakmu itulah yang menjaga desa ini dari Panghulu. Sayang, Ula sudah meninggal ya. Andai saja Ula masih hidup, pastilah desa ini aman. Ayah Irawan tersenyum menatap sang anak. Kau pun bisa melakukan apa yang ulakmu lakukan, Wan. Irawan langsung bergidik ngeri. Yang benar saja ya, yang ada aku yang bisa mati karena ketakutan. Kamu tahu, Panghulu itu tahu kita takut atau tidak padanya hanya dari bekas jejak langkah kita. Kalau kita berani, maka bekas jejak kita itu akan terasa panas. Dan sebaliknya, jika kita takut, Panghulu yang paling kuat adalah sosok Panghulu ulung-ulung. Panghulu yang terus saja menari saat mendengar suara gong kematian. Dia itu bisa menyerang kita melebihi Panghulu binatang lain. Nah, wujud Panghulu ulung-ulung itu seperti manusia. Semakin kamu melihat tariannya, maka tubuhmu bisa akan semakin lemah. Kamu tidak akan bisa lari kalau kamu terus memperhatikan tariannya. Panghulu itulah yang terkuat di antara yang lain. Tapi beruntungnya, Panghulu ulung-ulung hanya ada kalau yang meninggal adalah orang Kaharingan atau orang Kristen. Dia merupakan pemangsa yang unggul. Irawan terdiam. Ya, Panghulu itulah yang ia lihat kala bersama Mehmet waktu itu. Berarti Mehmet memang tidak bisa berlari menyusulnya karena hal itu. Beberapa waktu setelahnya di desa Irawan, penyakit aneh pun mulai muncul menyerang kucing. Satu persatu, kucing peliharaan warga desa mati secara mendadak. Dan setelah kucing di desa itu tidak bersisa lagi, penyakit aneh itu kemudian mulai menyerang kucing-kucing yang ada di desa lain. Kucing mati mendadak seperti itu terulang kembali di tahun 2024, bulan 1 sekarang. Tidak ada yang tahu penyakit apa yang menyerang kucing-kucing tersebut karena memang di sekitar sana tidak ada klinik khusus untuk hewan. Orang hanya bisa menerka-nerka kalau kucing-kucing tersebut mati karena virus atau penyakit yang hanya bisa menular pada sesama kucing saja. Karena ayam dan hewan-hewan lainnya tidak terdampak dari penyakit aneh tersebut. Banyak betul orang-orang yang anti berobat di tempat Pak Mantri itu ya, ujar Peldi. Ya, di sini banyak anak-anak terkena muntaber, jawab Irawan. Waduh, bahaya sekali itu, saut Rigon. Memangnya di tempat kalian itu bagaimana keadaannya kah? Tanya Irawan pada ketiga sahabatnya itu. Babi peliharaan kami banyak yang mati mendadak. Makanya sekarang makanannya diganti dulu, supaya babinya tidak terkena penyakit yang mungkin saja berasal dari makanan, ujar Charlie. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa banyak binatang-binatang ternak yang mati? Ujar Irawan. Pahlawan? Ya mungkin memang karena sedang musimnya, saut Peldi. Semoga saja desa kita lekas pulih ya, ujar Rigon yang ditanggapi anggukan oleh ketiga sahabatnya. Berita kematian kembali disiarkan melalui masjid. Suara dari toa masjid menggema hingga ke seluruh desa yang memang tidaklah terlalu besar tersebut.
Dan kali ini yang meninggal adalah anak kecil yang sempat dilihat oleh Irawan dan kawan-kawan di puskesmas desa kemarin. Dan tidak lama kemudian, kembali lagi disiarkan berita kematian, dan kali ini sangat membuat Irawan terkejut sebab yang meninggal dunia adalah Memet. Ya, Memet, sahabat karib Irawan telah meninggal dunia. Memet, gumam Irawan tak percaya. Belum lagi hilang rasa kaget bercampur tak percayanya itu, lagi-lagi dari masjid kembali mengumumkan berita kematian 3 kali berturut-turut dengan 3 nama yang berbeda-beda. 3 orang telah meninggal dunia di hari yang sama di desa itu. Irawan terduduk lemas. Ada apa ini? Kenapa? Apakah ini semua hanya kebetulan atau masih ada hubungannya dengan Pangulu? Segelintir pertanyaan mulai memenuhi benak Irawan. Wan, oi Irawan, kamu siap-siap ya. Kamu ikut ayahmu untuk membantu menggali kubur. Orang-orang pasti kesulitan karena ada 3 orang yang meninggal di hari yang sama, ujar sang ibu dari Irawan. Aku akan membantu ke rumah Memet ya, Mak. Tidak usah ke sana. Bantuanmu juga pasti tidak akan diterima, ujar ibunya melarang. Tapi Mak, sudah, jangan keras kepala. Apa kamu tidak ingat bagaimana keluarga mereka sudah menyalahkanmu atas apa yang terjadi pada Memet, Padahal itu semua bukan sepenuhnya salahmu. Kau sudahlah mengajaknya lari, tapi memang dia yang tidak menghiraukan. Irawan terdiam, ia pun akhirnya mengangguk menuruti perkataan ibunya. Hari itu, semuanya tampak sangat sibuk dengan 3 kali acara pemakaman. Entah kenapa penyebab mereka meninggal. Wan, benar yang kudengar itu? Tanya Peldi mewakili 2 sahabatnya yang baru saja tiba di rumah Irawan malam itu. Ya, aku tidak ke sana karena dilarang oleh ibuku. Mata Peldi, Charlie, dan Rigon tampak berkaca-kaca. Mereka terlihat begitu sedih dengan meninggal dunianya Memet. Terlebih lagi, Irawan yang terus saja menyalahkan dirinya sendiri dengan apa yang sudah menimpa Memet hingga membuatnya meninggal dunia. Wan, kau tak bisa menyalahkan dirimu sendiri. Kita semua bersalah dalam hal ini. Dan aku yakin, sangat yakin, Memet juga tidak akan menyalahkan kita. Semuanya itu terjadi tanpa kita duga-duga. Tiba-tiba terdengar dari jalan depan rumah, orang-orang berlarian melintasi depan rumah Irawan. Peldi yang saat itu duduk di depan pintu pun langsung berdiri untuk memeriksa hal apa yang membuat orang-orang tersebut berlarian. Rupanya ada bencana kebakaran. Hei, kebakaran! Teriak Peldi membuat teman-temannya langsung bergegas menghampirinya. Nyala api terlihat semakin besar. Orang-orang berusaha memadamkan api dengan cara manual tanpa mengandalkan bantuan dari pemadam kebakaran. Mereka secara bergotong royong membentuk barisan yang dengan cepat menimba air dari sungai untuk segera disiramkan ke api. Jantung Irawan seakan terhenti kala melihat api yang tiba-tiba saja berbentuk seperti wajah yang tengah tersenyum. Beberapa kali Irawan mengusap matanya, namun api berbentuk wajah itu masih ada tepat di bagian atap rumah yang terbakar. Kalian lihat api itu? Bentuknya mirip dengan wajah yang menjeringai, ujar Irawan menunjuk ke arah api. Tapi tetap teman-temannya tak ada yang melihat. Hanya Irawan saja yang dapat melihat hal itu. Sudah, tidak apa-apa. Ayo, cepat kita bantu mereka saja, ujar Peldi. Mereka pun lalu ikut membantu orang-orang untuk memadamkan api. Dan berkat kerjasama hebat para warga di sana, api pun berhasil dipadamkan. Beruntungnya, rumah-rumah di sana tidak saling berdekatan, jadi api pun tidak mudah menyebar. Anakku masih di dalam, isak seorang perempuan terisak dengan tubuh yang lunglai. Entah apa yang merasuki Irawan. Ia yang semula penakut itu malah langsung masuk ke dalam rumah yang baru saja dipadamkan tersebut. Beberapa balok yang tadi sempat dilalap api roboh begitu Irawan menginjak lantainya yang juga sudah rusak. Irawan pun jatuh tertimpa balok-balok, membuat teman-temannya berteriak memanggil-manggil namanya. Irawan! Bodoh,
Kenapa malah masuk ke situ? Ujar teman-temannya. Akhirnya ketiga teman Irawan dan orang-orang yang tadi membantu memadamkan api masuk dengan hati-hati ke dalam rumah tersebut. Mereka melihat Irawan yang duduk di antara reruntuhan sambil menangis terisak. Di depannya terlihat jenazah yang sudah tidak bisa dikenali akibat terbakar. Irawan lalu diangkat oleh ketiga temannya. Mereka memaksa Irawan untuk keluar sementara korban kebakaran tunggal tersebut dibantu warga untuk dikeluarkan dan entah apa penyebab dari bencana kebakaran itu. Dan setelah kejadian kebakaran tersebut, Irawan nampak sangat-sangat jauh berbeda. Bahkan dengan para sahabat-sahabatnya, Irawan kini mulai menjauh. "Wan!" teriak Charlie yang saat itu melihat Irawan yang baru saja keluar dari hutan yang ada di samping jalan menuju desanya. Namun, Irawan hanya menoleh sesaat, lalu kemudian ia melanjutkan kembali perjalanannya. "Wan, kamu itu kenapa? Kenapa selalu menghindar begitu? Apa kami punya salah padamu kah?" ujar Charlie yang saat itu sudah berhasil menyusul Irawan. "Kalian tidak ada salah padaku. Aku hanya sedang tidak ingin diganggu." Charlie mengkerutkan alis kala mendengar jawaban dari Irawan yang tak biasa tersebut. "Ada sesuatu yang sedang kau sembunyikan kan, Wan?" tanya Charlie. "Ya, dan kalian tidak perlu terlibat dengan apapun yang aku lakukan." "Ah, bagaimana mungkin kami tidak melibatkan diri? Kau itu teman kami. Apapun yang sedang kau lakukan, kami pasti akan tetap membantumu." "Aku tidak perlu bantuan. Aku akan menuntaskannya sendiri. Sebaiknya kalian menjauh saja dariku," ujar Irawan sebelum akhirnya ia kembali masuk ke dalam hutan. Charlie yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor tentu tidak bisa mengejar Irawan untuk masuk ke dalam hutan. Ia hanya terus bisa memandangi Irawan sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Sebenarnya ada apa dengan Irawan, Mang?" tanya Peldi, Charlie, dan Rigon bersamaan. Saat itu mereka sedang berada di rumah Irawan. Dan seperti biasa, Irawan tidak ada di rumah. Ayah Irawan menghela nafas panjang. "Sebenarnya aku ragu ingin menceritakan apa yang dilakukan Irawan saat ini. Karena Irawan sudah mewanti-wanti kami agar tidak membocorkan semuanya pada kalian. Tapi Mang, kami harus tahu, Mang. Irawan itu adalah teman baik kami. Kami mohon, Mang. Mohon maaf. Aku tidak bisa memberitahu kalian." Ketiga teman Irawan itu tampak kecewa mendengar jawaban dari ayah Irawan. Malam itu, Irawan pulang dalam keadaan tubuh yang dipenuhi oleh tanah. Matanya yang dulu terlihat sendu dan biasa-biasa saja kini berubah menjadi tajam dan nampak beringas. Ia meletakkan mandau dan humbang tamiang di atas meja. Ujung tamiang tersebut terdapat bercak darah yang masih nampak segar. "Anakku, kau sekarang terlihat sama seperti ulahmu," ujar ayahnya. "Ya, ulah benar. Panguluh memang harus diburu," ujarnya. "Tapi jangan sampai kau bertemu dengan Panguluh ulung-ulung, karena dia tidak akan membiarkanmu hidup. Ulahmu meninggal karenanya." Ayahnya terdiam tak melanjutkan ucapannya. Irawan tak terlalu menghiraukan. Dirinya yang kini sudah sangat jauh berbeda dari dirinya yang dulu. Ketakutan pun sudah tak lagi membuatnya bersembunyi. Setiap ada yang meninggal dunia, Irawan selalu memburu Panguluh. Ia pun juga tidak segan-segan untuk tidur di kuburan demi menunggu Panguluh yang biasanya datang untuk berpesta. Alhasil, setelah berbulan-bulan lamanya, kini desanya jauh lebih aman dibanding sebelumnya. Tak ada lagi Panguluh yang berani manesek di desanya walaupun di sana ada yang meninggal. Dan tentang Irawan, tak ada yang tahu apa yang sedang ia lakukan selain kedua orang tuanya. Dia pun kini sudah sangat jauh meninggalkan teman-temannya. Ia tak pernah lagi ikut bermain bersama Charlie, Peldi, dan Rigon. Bahkan saat bertemu di jalan pun Irawan menghindar. Irawan tidak ingin teman-temannya terlibat dengan semua yang ia lakukan. Ia ingin teman-temannya tetap aman. Kehidupannya sebagai pemburu Panguluh sangat beresiko. Apapun bisa terjadi padanya sewaktu-waktu. Bekas luka-luka di tubuhnya adalah
contoh terkecil. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Om Ras, salah satu penulis favorit kita asal Kalimantan Tengah, dan nggak pernah gagal pokoknya Om Ras ya. Dapat banget horornya, dapat, dan semakin memperbanyak pengetahuan kita tentang sosok-sosok gaib maupun sosok-sosok jadi-jadian yang ada di pedalaman Kalimantan, khususnya di sini Kalimantan Tengah ya. Dan ini Panguluh ini memang mungkin sudah beberapa teman-teman sudah pernah dengar, yaitu adalah makhluk jadi-jadian ya, makhluk jadi-jadian yang mana ini adalah, dia sebenarnya adalah orang biasa ya, tapi yang melakukan atau memperdalam ilmu hitam, yang mana sama seperti kuyang itu adalah makhluk, adalah orang ya, orang yang menganut ilmu hitam. Jadi bukan makhluk gaib, dia adalah orang, tapi dan di sini jelas sangat berbahaya Panguluh, apalagi yang disampaikan dalam kisah tadi. Panguluh itu akan muncul ketika ada orang yang meninggal dunia, dan yang paling bahaya itu adalah Panguluh menari ya. Dan sering saya dengar sih Panguluh itu berbentuk kebanyakan keseringan ya, berbentuk kerbau ya, sosoknya kerbau, dan luar biasa. Intinya kisahnya luar biasa di sini. Sosok Irawan yang ditampilkan dalam kisah kali ini bisa meredam rasa takutnya, dan akhirnya di mana dia menjadi pemburu dari Panguluh itu sendiri ya. Dan kerennya dalam kisah ini adalah sosok Irawan yang ditampilkan dalam kisah ini adalah yang tadinya dia trauma karena temannya yang meninggal, tersakiti dulu ya, menjadi kurang waras karena ditemui oleh Panguluh menari, lalu tiba-tiba bisa berbalik menjadi seorang pemberani, yang mana tadinya dia penakut, trauma, akhirnya bisa berbalik menjadi pemberani setelah Mehmet sahabatnya meninggal dunia, dan dia akhirnya mengejar atau memburu sang pemangsa. Wah, luar biasa. Keren banget itu. Mungkin salah satu hikmah yang bisa kita ambil adalah ketika kita bisa membalikan keadaannya dengan tekad yang kuat, jadi rasa dendam dia disalurkan dengan cara yang baik. Ini sih mungkin salah satu hikmah baik yang bisa kita ambil. Dan Om Ras sekali lagi kisahnya keren banget. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya, kisah-kisah dari pedalaman Kalimantan. Dan ini juga by request nih ya, teman-teman banyak yang nanyain, Om kisah dari Kalimantan lagi dong, kisah dari Kalimantan lagi. Jadi intinya kita akan selalu terus memvariasikan ya, dari kalau bisa dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa, dari Sunda. Jadi kita akan terus memvariasikan, dan ada kisah yang berat, ada kisah yang ringan. Intinya semuanya untuk teman-teman semua. Dan silakan buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat yang suka dengan video barusan, silakan bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya. Boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya agar juga ikut terhibur. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita ini, kami upload di setiap harinya jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang berdasarkan kisah nyata, yang diangkat dari pengalaman pribadi. Jadi pribadi itu bisa pengalaman diri sendiri, ataupun pengalaman teman maupun keluarga, bebas. Silakan apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara atau audio boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi mungkin belum dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan buat Om Ras, semangat selalu berkarya Om. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya yang pasti lebih horor ya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.